Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media massa dalam komunikasi pembangunan. Kelompoknya itu ada saya Desinta, ada Kresna, ada Iqbal Maulana, ada Wafa, dan ada Yolanda. Langsung aja kita ke slide yang pertama. Yang pertama itu adalah pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada halayak heterogen melalui media sehingga pesan dapat diterima secara serentak dan sesaat. Di sini itu ada tulisan kepada halayak heterogen. Maksudnya apa? Maksudnya itu halayak umum atau masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya atau tempat asal. Terus yang selanjutnya adalah melalui media. Melalui media di sini itu maksudnya bisa dengan media cetak, bisa dengan media elektronik, bisa dengan media online. Terus di sini ada juga tulisan secara serentak dan sesaat. Maksudnya itu apa? Misalnya siaran radio. Siaran radio itu dapat didengarkan secara serentak bersamaan oleh masing-masing pendengarnya. Bisa didengerin di mana aja juga. Itu maksudnya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu sejarah media massa. Yang pertama, zaman tanda, syarat, dan simbol. Zaman tanda dan isyarat, yaitu penggunaan tanda dan isyarat itu tidak berarti bahwa manusia pada zaman tersebut tidak dapat berkomunikasi. Gerakan isyarat dan tanda itu dalam komunikasi dikenal dengan komunikasi nonverbal. Secara umum, orang-orang yang tidak dapat berbicara mempunyai keterbatasan kemampuan untuk mengirim pesan dan menerima seperangkat arti. Dengan keterbatasan tersebut, mereka akan kesulitan untuk mengkontribusikan sebuah pesan secara sempurna. Ini berarti bahwa perkembangan budaya yang relatif kompleks dan sangat tidak mungkin dilakukan pada zaman ini. Keterbatasan yang ada pada mereka ini dapat menjadi alasan mengapa budaya mereka dibangun dengan sangat lambat. Yaitu selanjutnya yang kedua, zaman bahasa lisan. Zaman bahasa lisan, kemampuan yang dimiliki manusia pada era ini memang tidak menyebabkan perubahan yang besar, tetapi saking pasti sangat memungkinkan peradaban mereka bergerak maju dan pasti. Kata-kata, angka, dan simbol lainnya, termasuk aturan berbahasa yang telah dibangun memungkinkan keberadaan manusia untuk mengulangi tantangan lingkungan fisik dan sosial mereka. Dengan sistem simbolik yang dimiliki individu dapat mengklarifikasi, mengirim, menerima, dan mengerti pesan lebih baik. Meskipun bahasa tidak membawa perubahan secara langsung, tetapi telah mampu membawa perubahan dan pembentukan peradaban yang lebih maju. Dan selanjutnya yaitu zaman tulisan. Pada era ini sudah ada standarisasi huruf. Lambat laun sistem tulisan alfabetis ini berkembang secara lengkap dan cepat. Adapun selanjutnya zaman cetak. Zaman cetak, lepas dari zaman tulisan, salah satu penyempurnaan paling besar dari perkembangan komunikasi adalah ditemukan cetakan. Pertama, media surat kabar juga media cetak lainnya bisa muncul setelah seperangkat kompleksitas elemen budaya muncul dan terus berkembang di masyarakat. Kedua, seperti hampir terjadi pada semua penemuan sebelumnya, penemuan mesin cetak merupakan gabungan antara elemen dalam masyarakat. Masyarakat menerima perkembangan media cetak karena tak lain sebagai sebuah kompleks budaya yang terus berkembang. Dan yang terakhir, yaitu zaman media massa. Zaman media massa dengan
kemunculan media cetak, langkah zaman sketsa singkat peralihan utama di dalam kemampuan orang-orang untuk berkomunikasi menunjukkan dua faktor utama. Pertama, revolusi perkembangan komunikasi terjadi sepanjang keberadaan manusia. Kedua, pertumbuhan media massa telah terjadi dengan sangat luar biasa akhir-akhir ini. Munculnya era komunikasi massa merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Komunikasi massa merupakan keniscayaan sejarah perkembangan manusia dalam melakukan komunikasi. Semakin cerdas manusia, semakin kompleks dan rumit komunikasi dilakukan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam media massa. Selanjutnya itu macam-macam media massa. Yang pertama ada media massa elektronik. Media massa elektronik itu misalnya kayak televisi, radio. Terus yang kedua ada media massa cetak. Media massa cetak itu ada majalah, ada koran, ada tabloid, dan semacamnya. Terus kalau media massa online itu misalnya ada surat kabar online, terus ada Instagram, ada Twitter, atau media-media yang sifatnya itu bisa dilihat kapan aja, di mana aja, sama siapa aja, gitu. Selanjutnya ada peran media massa. Peran media massa dalam komunikasi pembangunan. Media massa sangat berperan dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat, dikenal juga sebagai pelopor perubahan. Adapun peran media massa yang pertama sebagai media edukasi. Sebagai institusi yang memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, yaitu memiliki peran sebagai media edukasi, di mana media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Kemudian yang kedua, media informasi. Media massa juga berperan sebagai media informasi, yaitu media yang saat menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan benar, disampaikan media massa kepada masyarakat. Maka masyarakat akan masyarakat yang kaya dengan informasi. Masyarakat yang terbuka dengan informasi. Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat menjadikan masyarakat sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan berbagai kemampuannya. Kemudian yang ketiga ada media hiburan. Peran media massa sebagai media hiburan juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya sebagai agen of change yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya bagi manusia bermoral. Fungsi media massa dalam komunikasi pembangunan. Yang pertama itu pemberi informasi. Tanpa media massa sangatlah sulit untuk menyampaikan informasi secara tepat dan cepat, seperti yang diharapkan oleh suatu negara yang sedang membangun. Yang kedua itu sebagai pendidik. Sebagai pendidik dapat dilaksanakan sendiri oleh media massa, sedangkan bagian yang lainnya dikombinasikan dengan komunikasi antar pribadi, misalkan program-program pendidikan luar sekolah atau siaran pendidikan. Yang ketiga itu pembuat keputusan. Pembuat keputusan itu dalam hal ini media massa berperan sebagai penunjang, karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi yang akan membuat keputusan, dan media massa menyampaikan bahan untuk didiskusikan serta memperjelas masalah yang sedang diperbincangkan. Yang keempat itu menghibur. Selanjutnya Cuma baca slide doang. Yolanda. Media massa sebagai penggerak pembangunan. Yang pertama, menciptakan sikap baru dan penyesuaian terhadap terminologi baru. Yang kedua, mengembangkan media massa baru yang akan mengubah
media massa baru yang akan mengubah persepsi sosial masyarakat. Yang ketiga, transisi sosial untuk memperbarui konsep sosial yang ada. Yang keempat, mempengaruhi sikap yang akan diambil dalam proses perkembangan budaya masyarakat. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan tentang materi media massa dalam komunikasi pembangunan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di forum WA Group. Terima kasih.